kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara keluarga Misbah News, kita bertemu kembali di Sisi Pandang Basri Tanggang, sebuah channel yang mencoba melihat sebuah peristiwa dari sudut yang berbeda. Jadi saya begini, dalam urusan relawan Anies ini, dari segitu banyak kelompok relawan di Sumatera Utara, memang semua mengajak saya jadi ketua pembina, ya, mengajak saya jadi pembina. Tentu saya senang ya, dihormati ya, senang. Nah, tapi buat saya ya mungkin cara saya mendukung agak berbeda, karena saya sudah seperti mendapat amanah dari Kongres Umat Islam Sumatera Utara yang lalu yang kita lakukan di tanggal 28 sampai tanggal 26 sampai 28 Agustus yang lalu, baru 2 bulan lalu lah. Jadi dihadiri siapa aja tuh Pak waktu Kongres 26 sampai 28? Kongres itu dilaksanakan semua ormas Islam, Muhammadiyah, Al-Wasdiyah, NU, Ittihadiyah, Persis, ya. Semua ormas Islam berkumpul bersama-sama melaksanakan. Jadi yang pelaksanaan mereka sebetulnya cuma amanah menjadi teknis, mengerjakannya saya, gitu. Maksudnya dari Jakarta atau dari pemerintahan atau dari kandidat ormas Islam di Sumatera Utara. Iya. Yang hadir dari perwakilan Jakarta Kalau ada? yang hadir itu banyak, semua tokoh-tokoh, hampir semua tokoh-tokoh yang kita kenal di Sumatera, di Jakarta itu hadir lah. Hadir. Gatot Nurmantio, kemudian Lanyala, Tamsilirum, ya kan, kemudian Saganda Nenggala, Maru Batubara, hampir semua tokoh-tokoh itu ikut. Gitu. Apakah kongres ini yang akan berhubungan ada tanggal 12 juga di November di Surabaya atau di Jatim? Iya, jadi setelah kongres itu kan kemudian akan melakukan kongres di seluruh Indonesia, provinsi-provinsi, sekarang kena garap gitu. Jadi kaitannya dengan apa ini relawan ini, tentu kalau hati untuk sekarang ini saya nggak bisa bohongi, ya kan. Dari calon-calon yang ada itu, ya tentu kita melihat Anies lah sebagai tokoh ya, sosok. Nah, cuma kan kita terikat begini, akan mendukung calon presiden yang, kira-kira gitu ya kan. Satu, ya dia tidak jauh lah dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, ya kan, sidik, amanah, patuh, tabligh, gitu ya. Tetapi yang minimal adalah calon kita itu tidak Islamofobia, tidak benci kali sama Islam, tidak memusuhi Islam, tidak mencari-cari kesalahan umat Islam. Itu satu. Yang kedua, presiden yang akan kita dukung, Kongres akan mendukung adalah yang sepakat dengan keputusan Kongres. Nah, keputusan Kongres itu banyak. Dia harus punya perhatian untuk membina juga ukhuwah Islamnya. Nah, sekarang ini kan itu enggak ada umat Islam pun dilaga-laga, gitu kan, kira-kira. Dia harus punya perhatian memperbaiki. Yang kedua, presiden yang kita dukung itu dia setuju ya, tadi saya katakan setuju dengan keputusan Kongres. Salah satu keputusan Kongres lain itu adalah di bidang politik, ya, menempatkan kembali ideologi Pancasila itu pada posisi yang benar. Betul. Nah, sekarang ini nggak tahu kita apakah Pancasila yang dilaksanakan dasarnya atau tidak, bahkan sudah menyimpang, jadi harus dikembalikan. Nah, ya, hal lain adalah akan melakukan restrukturisasi kepolisian. Karena kepolisian kita ini sudah seperti lah. Jadi dia punya kemauan untuk memperbaiki itu. Ya, menempatkan posisi posisi polisi itu sebagaimana yang yang tepat lah, tidak seperti sekarang menjadi lebih katakanlah ya, kalau gonjang-ganjingnya itu hampir semua di lini oknum Pancasila itu, oknum polisi itu ada. Di lini-lini kriminal pula, ya kan, narkoba ada, perjudian ada, perzinahan ada, prostitusi
pembunuhan ada, semua jadi sudah ada posisi. Jadi harus ditata ulang. Iya. Jadi itulah banyaknya keputusan Kongres itu yang bertujuan untuk memperbaiki Indonesia, menata ulang Indonesia. Itulah amanah yang ada di saya. Artinya untuk mendukung siapapun, ya tentu harus saya sampaikan dulu nih. Kalaupun Pak Anies, akan saya pakai Pak Anies. Ini amanah Kongres, ya kan? Kongres itu minta supaya Bapak melakukan ini nanti. Setelah menjadi presiden. Setelah presiden, kira-kira Pak Anies mau nggak? Kan itu. Sebab itu sudah keputusan umat Islam semua Sumatera Utara kan, akan dukung presiden yang mau melakukan itu. Iya. Kalau misalnya, nah ini deh, kalau misalnya saya tak menyampaikan berarti saya tak amanah. Iya. Itu soalnya. Iya. Makanya saya bilang, tahu saya dulu saya didudukkan di pembina-pembina karena saya punya amanah itu. Iya. Hasil Kongres itu ya. Walaupun hati saya, ya kalau ditanya nggak kemana-mana, Iya, ya kan. iya. Cuma nggak mungkin saya mengkhianati Kongres itu. Iya. Masa saya tanpa menghiraukan keputusan Kongres saya sudah hukum. Iya. Nah, itu kan padahal saya yang melaksanakan, saya menggagas, saya itu kan nggak benar kan. Nah, itu satu. Yang kedua, begini, saya berpikir kita kan sudah pengalaman, ya. Walaupun kita berharap tak kira-kira nggak begitulah Anies ya gitu ya. Tapi kan kalau Bapak tadi juga begitu rupa masa 2019, Bapak juga begitu kan pengalaman. Saya adalah deklarator di Sumatera Utara 2019 ganti presiden. Kalau Bapak lihat masih ada itu apa saya video-video saya bagaimana saya hiruk pikuk. Ya, sampai saya katakan bahwa presiden sekarang udah ugal-ugalan seperti supir, maka dia harus diberhentikan. Itu ada pidato saya di orasi saya di Masjid Raya waktu itu. Begitulah saya dulu ya semangatnya. Tapi kan kemudian persoalannya bukan situ. Kita nggak pernah ketemu sama namanya calon yang nomor 2 ini. Ya kan? Kita percaya saja. Percaya seolah-olah memang dia betul sama kita. Kita sama, kita pikir kita sama dia, rupanya dia nggak sama kita. Ya kan? Saya terus terang kecewa. Kecewanya itu apa? Kecewanya itu bayangkan, kan banyak korban membela dia. Betul nggak? Iya. Enggak? Termasuk saya juga. Jadi banyak korban saya, justru saya waktu itu adalah caleg dari satu partai lah, saya nggak usah sebutkan. Iya. Satu partai. Sehingga saya dengan ketua saya itu berpisah karena dia ke 01, saya ke 02. Begitu saya semangat berarti terpisah saya. Saya lawan ketua itu. Arti pelawan tuh beda apa lah ya? Iya, beda pendapat. Politik. Sehingga saya termasuk disisihkan di situ. Tapi nggak apa-apa, itulah saya korbankan untuk 2019 ganti presiden. Iya. Ya kan? Tapi kemudian kan akhirnya begitu gonjang-ganjing kita sampai maaf sampai waktu itu bagaimana kerasnya kita sesama umat Islam berkelahi antar 01 02. Barangkali macam Bapak pun kan masih tergores hatinya melihat orang yang menyeberang ke sana kan. Nah, yang tadinya berapi-api di Kongres 1 tahu-tahu pindah ke sana gitu ya. Ya kan? Tergores sampai sekarang payah kalau baru berkomunikasi. Kalau untuk siapanya, untuk beliaunya. Tapi kemudian ternyata yang kita dukung pun pindah situ. Iya. Coba, apa bedanya yang kita dukung dengan orang yang duluan ke sana? Ya gitu kira-kira. Saya sebutlah misalnya apa namanya, kita dukung Prabowo. Iya. Ya kemudian kita marah dengan Yusril karena dia duluan ke situ. Iya. Ya kan? Apa bedanya? Malah kalau menurut saya, cara pikir saya, Yusril lebih hebat. Nggak ada perlu marahan kita sama dia karena dari awal dia nggak memakan korban. Yang ini udah sempat makan korban. Ya kan? Lalu juga masih ada yang berjawab begini. Nah itu kan dia bekas tentara, berarti dia punya intelijensi bagus, dia punya strategi bla 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 kemarapan. Betul. Kalau itu benar, maka lebih benarlah Yusril duluan dia tahu strateginya kan Iya, gitu. iya. Nah, ini yang nggak terima saya, maka saya tidak mau terjebak 2 kali. Dan saya mengingatkan kita semua, sekalipun kita mendukung, ya jangan sampai seperti yang lalu, sampai kita berkelahi. Saya khawatir ya tokoh-tokoh umat Islam nggak bisa lagi berkomunikasi antara ini dengan ini karena 01 02. Sampai sekarang ada yang nggak bisa berkomunikasi. Padahal sama-sama Islam. Ya kan? Nah, sampai sebegitu rupa ternyata yang kita dukung pun lari, kan repot itu.
Ya jadi korban kan yang lalu umat Islam. Iya. Umat Islam. Nah kemudian tentu ada hal lagi yang perlu saya ingatkan sama kita semua. Iya. Ya. Tenaga kita katakan cinta satu apa yang mau kita dukung ini. Tenaga kita jangan porsir satu presiden itu. Ya. Ya. Kita harap dia bisa menang. Tapi yang perlu juga adalah bagaimana nanti kalau dia jadi presiden. Dan itu harus didukung oleh DPR RI. Saya dulu waktu mendukung 02 Prabowo, saya ingatkan kita jangan terlalu gigih menghabiskan tenaga mendukung Prabowo. Nah, kenapa? Kita harus juga berpikir bagaimana memenangkan orang pejuang-pejuang demokrasi yang baik ini duduk di DPR RI. Di parlemen lah ya. Di parlemen. Kenapa perhitungannya? Nah, kalau kita sibuk ke presiden saja, menang pun presiden kita. Kalau DPR RI dikuasai mereka, nggak berani, dia nggak bisa buat apa-apa. Keputusannya terbatas. Iya. Dan dia akan, saya ingatkan waktu itu, dia pasti nanti akan berkoalisi dengan partai yang menang. Saya sebut waktu itu PDI. Kalaupun Prabowo menang, DPR nggak kita kuasai, dia akan berkoalisi dengan PDI. Itu artinya kalau dia sudah berkoalisi PDI, fakta integritas yang ditandatangani dalam ijtima ulama tidak akan bisa berjalan. Itu udah saya ingatkan. Nah, tapi banyak orangnya menganggap saya ngebosi, ya kan? Nah, ternyata apalagi kalah ya sudahlah ya kan, jelas itu kan. Nah ini pun juga begitu, saya pikir ya kita tetap pada porsi apa. Tapi sekali lagi supaya ada pegangan kita, memang dari prinsip saya, jumpa kita dulu sama Anies, ini loh Pak Anies, umat Islam Sumatera Utara maunya ini. Jadi keputusan, bukan pribadi nih kan. Iya. Ini putusan ormas-ormas, dan itu ditandatangani semua ormas itu perwakilannya. Iya. Nah ini putusannya. Kalau sudah, jadi artinya ada komitmen yang kita dengar dari beliau. Oke Pak, kami siap. Di situ baru kita semua habis-habisan, ya kan? Jadi tidak ibarat maaf kata bahasanya kita memberi cek kosong, terserah dia mau ngisi apa. Iya. Nah, gitu kira-kira. Itu yang saya apakan ya, jadi pertimbangan kita ya, sehingga betul-betul anggaplah saya ini penjaga gawang. Jangan sampai kita sibuk semua menyerang, gawang bobol ya kan. Iya, Tahu-tahu serangan balik deh ya kan. Itu kira-kira ya kan. Iya. Ibarat bolanya gitu. Iya. Ya. Ya, jadi saya pertanyaannya, pada saat Kongres 2 tersebut, apakah ada kaitan nanti dengan Kongres berikutnya di Jatim? Iya, ini sekarang sudah ada sekitar 8-10 provinsi yang akan melakukan itu. Iya, yang sama lah. Yang sama. Yang sama. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah pada saat Kongres dari kesimpulan yang diputuskan itu mendapatkan satu kandidat calon presiden gitu, ditujukan kepada siapa gitu kira-kira? Enggak, kita tidak menentukan kepada siapa. Anggaplah ada 3 kandidat. 3 ini kita sodorin. Iya.